Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la haula wa la quwwata illa billah. Yang saya hormati Ketua PCM Majenang Bapak Kiai Haji Maskur SPD MPD, kadang-kadang salah menyebutkan gelar, mohon maaf ya. SAG. Dan saya hormati Bapak Joko Budi Santoso selaku Majelis Jikdas PDM. Sebenarnya ini kawan lama saya sejak puluhan tahun yang lalu ya. 98. Bahkan beliau adalah adik kelas saya di perguruan tinggi ya. Yang saya hormati pula Bapak Kiai Haji Dr. Andes Saiful Anam MPD selaku koordinator Jikdas PDM, dan Bapak Haji Mutasir MPD yang di PCM menduduki koordinator Ketua Majelis. Mohon maaf kalau saya belum begitu paham tentang keorganisasian di Muhammadiyah, karena memang saya aslinya itu baru hijrah. Bapak Ibu Kepala Sekolah di lingkungan Muhammadiyah dan Bapak Ibu Guru di lingkungan Muhammadiyah yang saya hormati, pertama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas berbagai macam nikmat sehingga kita bisa dipertemukan di tempat ini pada hari ini. Mudah-mudahan apa yang nanti disampaikan oleh pengaji materi bisa berguna untuk kita semua. Amin. Karena waktunya limit, maka saya mungkin akan langsung ke pokok permasalahan, itu poin. Tapi saya juga bingung karena saya hanya bakul warung disuruh menyampaikan materi kaitannya dengan guru itu apa ya. Maka saya akan menyampaikan tentang manajemen. Bapak Ibu sekalian, bahwa manajemen itu sangat penting ya, karena sebelumnya saya juga sudah pernah mengajar mungkin sekitar lebih dari 20 tahun, dan di Jawa maupun di luar Jawa. Namun kalau saya pertimbangkan itu, meskipun saya di luar Jawa hanya 2 sekian tahun, jauh lebih banyak pengalaman yang saya dapatkan di sana ya. Itu saya ingin sekali menyoroti, mohon maaf kalau ini di luar ranah, masalah tawuran yang akhir-akhir ini marak ya. Itu saya minta nanti Bapak Ibu Guru adakan pendekatan persuasif. Waktu saya jadi guru di luar Jawa, itu kepala sekolah itu jam 5.45 sudah hadir di sekolah, mengetahui guru yang datang pagi siapa, murid yang datang pagi siapa. Begitu juga wali kelas. Wali kelas itu harus datang sebelum jam 6. Setelah dia tanda tangan itu langsung menuju kelasnya, sehingga wali kelas akan tahu siapa anak yang mengerjakan piket hari itu, siapa yang tidak. Kemudian guru juga paham satu persatu nama anak, persoalan anak ya. Persoalan anak itu tahu. Kalau ada siswa yang tidak hadir sampai lebih dari 2 hari, saya harus home visit, meskipun itu harus naik kuda sampai ke puncak gunung ya. Itu untuk apa? Supaya kita tahu persis
mengadakan pendekatan secara persuasif. Ya, bisa mengadakan pendekatan secara persuasif. Insya Allah kalau itu nanti kita laksanakan, tidak ada hal-hal yang sudah terjadi terulang kembali di awal kita. Ya, jadi nanti tolong tanyakan. Dengan kita menyebut nama anak saja, anak nanti akan berbeda. Oh, ternyata Pak Guru, Bu Guru itu tahu nama saya. Apalagi nanti suatu saat diajak ngobrol, bagaimana persoalanmu yang seperti ini sudah selesai belum? Berarti kita sudah mengetahui sedikit banyak tentang persoalan dia. Ya, nanti hatinya akan berbeda dengan kalau kita panggil Mbak, Mas, kayak gitu saja. Ya, itu. Nah, itu mungkin sedikit saja yang saya singgung. Langsung saja saya ke pokok permasalahan di manajemen. Ya, Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, waktu itu saya tidak pernah mimpi untuk mendirikan sebuah usaha. Namun demikian, karena mohon maaf, kebutuhan yang selalu mengejar saya, maka saya berangan-angan untuk mendapatkan penghasilan tambahan. Tadinya itu hanya sambian kalau saya pulang sekolah, ya. Namun demikian, karena situasi memungkinkan, maka saya mulai mengembangkan. Waktu itu saya buka di pasar, tapi saya sudah berpikir, apakah usaha seperti ini akan menjawab tantangan untuk sekian tahun yang akan datang. Satu, jamnya terbatas. Dua, kondisi lingkungannya itu tidak mendukung untuk golongan ekonomi yang middle up masuk ke sana. Sehingga saya putuskan untuk pindah ke rumah. Ya, tadinya saya merasa bangga karena beban saya untuk membuat SP, RT, RPP itu hilang. Apalagi kalau mau ada ramuan dari dirjen, ya, itu harus disiapkan secara lengkap daftar nilai. Apakah sudah remedial teaching apa belum? Ada berapa yang tidak lolos dalam ulangan pertama, terus kualitas soalnya diturunkan. Nah, itu menjawab tantangan apa tidak bagi anak didik kita, saya masih meragukan sampai sekarang. Ya, karena kalau tingkat soalnya diturunkan berarti nanti ranah-ranah dalam TIK juga nanti diturunkan. Padahal yang kita inginkan ke depan itu anak-anak kita menjadi anak yang mampu untuk menganalisa suatu persoalan. Ternyata jadi pedagang tidak lebih mudah daripada jadi pegawai atau jadi guru. Harus jauh lebih disiplin dibanding jadi guru. Ya, jadi pedagang itu kalau telat bayar biro 1 menit saja sudah didenda. Ya, itu analisanya harus tepat dalam waktu cepat. Untuk apa ini saya sampaikan? Supaya Bapak Ibu juga nanti akan memberikan ilmu kepada putra putrinya supaya putra putrinya menjadi generasi yang satset, ya, menjadi generasi yang satset. Saya sering bertengkar. Maaf, ini kebetulan Pak JBS guru matematik. Ya, saya juga sering bertengkar dengan guru matematik kalau di ruang rapat. Mengapa? Karena waktu itu saya membina OSIS kader dikesiswaan. Guru matematik protes, ini anak rapat terus, jarang mengikuti pelajaran matematik. Guru bahasa Inggris juga seperti itu. Ini anak rapat terus, bahasa Inggrisnya nilainya turun. Mohon maaf ya Pak JBS. Akhirnya saya memberanikan diri untuk mengeluarkan pendapat. Mohon maaf Bapak Ibu, nantinya setelah lulus SMA masyarakat tidak akan menanyakan 4 kali 4 sama dengan berapa. Karena anak TK tahu yang seperti itu lulusan TK. Dokter juga tahu yang seperti itu. Yang membedakan mereka apa?
logika pikir, ya? Logika pikir. Karena kalau dokter itu sudah bisa menganalisa satu persoalan, sudah bisa menginterpretasikan satu persoalan, bahkan sudah bisa membuat resum, baik itu secara deduksi maupun induksi, sudah pintar. Tapi kalau anak TK belum, itu yang membedakan. Dan saya juga menjawab pada guru bahasa Inggris. Karena apa? Waktu di Nusa Tenggara Timur itu meskipun sekolah di luar Jawa, Friday and Saturday is the English day. Jadi saya mendukung sekali terhadap sekolah yang mengaplikasikan bahasa Inggris seperti SD Jenang PK kalau nggak salah. Nah, itu nanti mereka itu akan terkondisikan. Mengapa bahasa Inggris jadi sulit? Itu karena adanya past tense, past continuous tense, past perfect tense yang pada prakteknya itu tidak digunakan. Ya? Pada saat sekolah saya waktu itu menerapkan Friday and Saturday is the English day, masing-masing harus bawa vocabulary pocket. Ya? Guru dengan guru, murid dengan murid, guru dengan murid harus berbahasa Inggris. Itu dipaksakan. Jadi waktu itu saya bisa dikatakan guru non bahasa Inggris yang paling bisa bahasa Inggris waktu pindahan dari Nusa Tenggara Timur, karena sudah kebiasaan. Tiap hari pagi siang itu apel pakai bahasa Inggris, ya. Jadi kalau siap gerak, ready please, straight to head please. Nah, terus pembinaan juga pakai bahasa Inggris, ya. Itu dibiasakan. Kalau kita hafal sekian kosakata, kita sudah bisa padu. Gak usah pakai past continuous tense, gak usah pakai past perfect tense. Itu kurang begitu penting. Ya. Ternyata sekarang itu juga diaplikasikan di dunia bisnis. Ya. Dari beberapa negara yang sudah saya kunjungi itu hanya Jepang yang bahasa Inggrisnya sangat jelek. Ya, hanya Jepang. Sudah selesai makan, sudah selesai acara apa, kita galang, kita beri ucapan thank you very much. Dia tidak pernah menjawab seperti itu, tapi dia tetap menjawab dengan kata-kata arigato. Itu orang Jepang, ya. Mereka minim sekali bahasa Inggris. Kita beli makanan di 7-Eleven, minta dipanaskan, kita harus dengan pakai bahasa isyarat karena mereka tidak bisa bahasa Inggris. Kecil sekali kemampuan untuk berbahasa Inggris. Berbeda dengan Hong Kong, dengan kalau Singapura sudah jelas, negara-negara yang lebih miskin dari kita, Vietnam, ya, itu mereka bahasa Inggrisnya sudah lumayan bagus, khususnya untuk daerah kota. Ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, nanti aplikasi seperti itu juga monggo diterapkan. Karena ke depan itu pendidikan tidak akan lepas dari transfer of knowledge. Mungkin Pak Joko juga sudah pernah mengalami bahwa di Universitas Gadjah Mada itu hanya sedikit sekali buku yang sudah diterjemahkan. Semua menggunakan bahasa Inggris. Ya. Semua menggunakan bahasa Inggris. Pelajaran yang pernah diterjemahkan, saya hanya satu saja waktu itu saya masih ingat. Pelajaran fisika yang diterjemahkan oleh dosen atau guru besar dari ITB, Profesor Dr. Pantur Silaban. Itu saja. Yang lain semua bahasa Inggris. Kecuali kalau dikatakan khususnya oleh dosennya. Jadi bahasa Inggris itu sangat penting. Ya, terus berikutnya yang penting lagi adalah bahasa Cina. Mengapa bahasa Cina menjadi sangat penting? Karena pengaruhnya Cina itu luar biasa. Kita boleh benci kepada mereka karena ada tindakannya yang tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan. Tetapi mereka menguasai perdagangan dunia. Ya, sungguh luar biasa itu. Jadi bahasa Mandarin
bahasa Inggris itu menjadi sangat penting untuk di kalangan bisnis tingkat internasional. Ya, Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, mungkin Bapak Ibu ada yang di rumah sudah sambil dagang dan sebagainya, monggo dilanjutkan. Yang penting jangan sampai mengganggu aktivitas mengajar Bapak Ibu. Ya, jangan sampai mengganggu aktivitas mengajar Bapak Ibu. Ya, itu saja yang perlu saya sampaikan pada hari ini, karena waktunya dibatasi 20 menit harus selesai. Yang pertama adalah kedisiplinan untuk mendekati siswa secara persuasif supaya karakter anak itu terbentuk dengan baik. Tidak ada anak pintar tapi brutal. Ya, karena saya pernah mengalami jadi kesiswaan, sekian 1.200 anak di SMA negeri, hampir semua nama saya paham, dan saya mengadakan peta plotting. Mana anak yang nakal di kelas itu, mana anak yang nakal di kelas ini. Kalau suatu saat ada persoalan, saya akan ambil dulu. Kamu bukan, ya? Sehingga nanti tidak melebar menjadi persoalan yang tidak bisa diselesaikan. Yang berikutnya, Bapak Ibu harus senantiasa berinovasi untuk transfer of knowledge. Karena itu nanti akan sangat penting sekali. Pakailah cara dan bahasa yang lugas, yang sederhana, yang mampu dipahami dengan cepat oleh siswa. Jangan bertele-tele supaya materinya dianggap sulit, supaya saya lebih dihargai, bukan itu. Ya. Yang berikutnya, saya sangat mendukung terhadap sekolah yang sudah mengaplikasikan atau mengimplementasikan bahasa Inggris. Syukur-syukur ditambahi dengan bahasa Mandarin. Ya, dengan bahasa Mandarin. Mengapa? Karena produk-produk barang di dunia yang banyak sekali dipakai orang itu dibuat dari sana. Nah, untuk mengambil teknologi mereka, kita harus menguasai bahasanya. Ya, bukan untuk membeli barangnya. Kalau membeli barangnya nanti uang kita akan mengalir ke sana semua. Tapi mengambil dan menguasai teknologi dari barang yang mereka keluarkan. Ya, mungkin sedikit banyak juga kita akan implementasikan di majelis ekonomi ke depan. Ya. Dan saya ulangi, untuk ibu, bapak ibu yang berusaha sampingan di rumah, membuka toko dan lain-lain, dipersilakan, tetapi tidak mengganggu waktu mengajar bapak ibu. Monggo manajemennya diatur sedemikian rupa sehingga bisa mendapatkan keuntungan dari berdagang dan bisa melaksanakan tugas sebagai pengajar. Itu saja. Apabila ada kesalahan mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.